Bayangkan, seseorang yang sebenarnya bisa hidup kaya raya, memiliki tanah luas, emas, bahkan jabatan tinggi. Tapi, justru ia memilih hidup sederhana, tidur di rumah kayu, makan dengan tempe, dan menolak harta yang datang kepadanya. Di sebuah desa tenang di Yogyakarta, hidup seorang kiai bernama Kiai Abdullah. Namanya sudah dikenal hingga keluar desa, bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena ketulusan hati dan kelembutan tutur katanya. Beliau menjadi rujukan banyak orang yang mencari ilmu agama maupun sekadar ketenangan batin. Meski begitu, ada satu hal yang selalu membuat orang-orang heran, kesederhanaannya yang begitu nyata. Kiai Abdullah sebenarnya bukan orang sembarangan. Dari garis keturunan keluarganya, ia mewarisi tanah luas di pinggiran kota. Beberapa sahabat lamanya tahu betul bahwa ia bisa saja hidup dengan kekayaan melimpah jika mau. Bahkan, ada beberapa pengusaha yang datang menawarkan kerjasama, dan para pejabat yang siap membantu membuka jalan bisnis. Tapi anehnya, tak satu pun tawaran itu pernah beliau terima. Rumah yang beliau tinggali hanyalah bangunan kayu sederhana dengan atap genteng yang sudah mulai menua. Dindingnya masih dari papan. Sebagian bahkan sudah mulai keropos dimakan usia. Lantai rumahnya beralaskan semen kasar, tanpa keramik atau perabot mewah. Jika ada tamu datang, mereka akan duduk di kursi bambu yang sudah mengeluarkan bunyi berderit atau lesehan di tikar pandan yang digelar di ruang tamu. Tak jarang, tamu yang baru pertama kali datang merasa kaget, karena tidak menyangka seorang kiai yang begitu dihormati ternyata hidup dalam keadaan sederhana seperti itu. Pak Abdullah juga tidak memiliki kendaraan mewah. Jika bepergian jauh, beliau biasanya dibonceng oleh santrinya menggunakan motor tua yang suaranya berisik. Kadang-kadang, beliau hanya berjalan kaki menyusuri jalan desa, menyapa satu persatu warga yang ditemuinya. Semua itu dilakukan tanpa rasa canggung atau minder. Justru itulah yang membuat masyarakat semakin hormat kepadanya. Namun, yang membuat orang-orang semakin bingung adalah sikapnya terhadap harta. Suatu ketika, seorang kerabat mendesak beliau agar menjual sebagian tanah warisan keluarga. "Pak Kiai, tanah ini nilainya bisa miliaran rupiah. Dengan menjualnya, panjenengan bisa membangun pesantren besar, rumah megah, atau membantu keluarga. Bukankah itu lebih baik?" Begitu ujar kerabatnya. Tapi Kiai Abdullah hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Tanah itu amanah. Kalau saya jual hanya demi kemewahan, apa arti hidup saya di hadapan Allah? Bukankah lebih baik jika tanah itu tetap memberi manfaat bagi orang banyak?" Sikap inilah yang membuat warga desa sering terheran-heran. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesempatan untuk menjadi kaya raya terbuka lebar di depan mata sang kiai, tetapi beliau justru memilih jalan yang berbeda. Ia tidak tergiur dengan gemerlap dunia dan lebih senang hidup sederhana. Setiap pagi, beliau biasa makan dengan menu yang sangat sederhana pula. Sepiring nasi dengan sayur bening, kadang hanya ditemani tempe goreng atau sambal terasi. Meski demikian, beliau selalu bersyukur dengan apa yang ada. "Rezeki ini sudah lebih dari cukup," katanya sambil tersenyum kepada keluarganya. Ucapannya sederhana, tetapi syarat makna. Bagi para santri yang tinggal bersamanya, kesederhanaan itu awalnya terasa membingungkan. Mereka sering bertanya dalam hati, mengapa seorang kiai yang memiliki kesempatan menjadi orang kaya justru hidup seperti orang desa biasa? Namun, semakin lama mereka tinggal, semakin jelaslah jawaban yang tersirat. Kesederhanaan itu bukan karena beliau tidak mampu, melainkan karena beliau memang memilih untuk tidak terikat dengan harta. Warga desa sering menceritakan kebiasaan beliau. Pernah suatu hari, ada seorang pengusaha besar yang datang dengan mobil mewah. Ia menawarkan kerjasama bisnis dengan janji keuntungan besar setiap bulannya. Banyak orang mengira, kali ini Kiai Abdullah akan tergoda. Namun, lagi-lagi beliau hanya menggeleng pelan. Dengan nada lembut ia berkata, "Saya khawatir kalau menerima ini hati saya akan sibuk menghitung untung rugi. Padahal tugas saya adalah mengingatkan orang tentang Allah, bukan tentang dunia."
Mendengar jawaban itu, sang pengusaha terdiam, lalu menundukkan kepala, merasa malu sekaligus kagum. Kabar tentang sikapnya yang begitu sederhana namun tegas dalam menolak duniawi pun menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang di desa semakin hormat kepadanya, sementara orang-orang dari luar desa mulai berdatangan untuk sekadar melihat langsung sosok yang memilih hidup sederhana meski punya kesempatan untuk kaya. Bagi mereka, ada sesuatu yang istimewa dari seorang kiai yang bisa menahan diri dari godaan dunia. Bagi Kiai Abdullah sendiri, kesederhanaan bukanlah sebuah paksaan. Itu adalah pilihan sadar, sebuah jalan yang beliau yakini sebagai cara terbaik untuk menjaga keikhlasan. Beliau sering berkata kepada murid-muridnya, "Kekayaan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika hati kita terikat pada kekayaan itu, karena disitulah awal dari kegelisahan yang tak ada ujungnya." Dan benar saja, meski hidup sederhana, Kiai Abdullah justru terlihat paling tenang di antara banyak orang. Wajahnya selalu teduh, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya menyejukkan siapapun yang mendengar. Inilah yang membuat orang semakin yakin bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Suatu sore di bulan Ramadan, suasana desa terasa hikmat. Azan asar baru saja berkumandang ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding masuk ke jalan kecil menuju rumah kayu sederhana milik Kiai Abdullah. Warga desa yang sedang duduk di warung kopi menoleh penuh penasaran. Jarang sekali ada kendaraan semewah itu masuk ke gang sempit mereka. Suara mesin mobil yang halus kontras dengan suara sandal para santri yang sedang berjalan pulang dari masjid. Dari mobil itu, turun seorang pria parubaya dengan pakaian rapi. Jas hitam, kemeja putih, dan sepatu mengkilap. Wajahnya penuh percaya diri, dengan senyum khas seorang pengusaha sukses. Di tangannya, ia membawa sebuah map coklat tebal berisi dokumen. Dua asistennya ikut turun, membawa bingkisan dalam kotak berwarna emas yang tampak mewah. Warga yang melihat berbisik-bisik, "Wah, pasti orang besar. Mau apa ya ke rumah Pak Kiai?" Pengusaha itu melangkah masuk ke halaman rumah Kiai Abdullah yang sederhana. Lantai semen yang retak-retak, kursi bambu tua dan tembok papan yang mulai lapuk seolah menjadi pemandangan asing bagi tamu dari kota. Namun, tatkala ia melihat Kiai Abdullah duduk di beranda rumah dengan wajah teduh dan senyum hangat, rasa segan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Setelah berbasa-basi sebentar, pengusaha itu membuka pembicaraan dengan serius. "Kiai," katanya sambil menunduk hormat, "saya datang membawa niat baik. Saya tahu panjenengan orang yang sangat dihormati, tidak hanya di desa ini tapi juga di kota. Saya ingin mengajak panjenengan bekerja sama dalam usaha besar. Hanya dengan nama panjenengan saja, insya Allah bisnis ini akan berkembang pesat. Saya sudah siapkan hitung-hitungannya. Dalam sebulan panjenengan bisa mendapatkan ratusan juta rupiah. Rumah baru, mobil mewah, fasilitas lengkap, semuanya bisa panjenengan nikmati." Sambil berbicara, ia membuka map coklat itu dan memperlihatkan sederet angka yang membuat mata siapapun yang melihatnya terbelalak. Para santri yang ikut duduk di pojok ruangan pun saling pandang, takjub mendengar jumlah yang begitu fantastis. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apakah kali ini Kiai Abdullah akan tergoda? Namun yang terlihat hanyalah Kiai Abdullah tersenyum tipis sambil menatap lembut tamunya. Ia tidak menampakkan rasa kagum sedikit pun terhadap angka-angka besar itu. Suasana hening sejenak. Pengusaha itu kembali melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih meyakinkan. "Kiai, bayangkan betapa banyak kebaikan yang bisa panjenengan lakukan dengan harta ini. Panjenengan bisa membangun pesantren besar, menolong lebih banyak orang miskin, bahkan membuka lapangan kerja untuk warga desa. Semua itu akan tercapai hanya dengan menerima tawaran ini." Ucapan itu membuat beberapa orang yang hadir mengangguk-angguk, seolah setuju. Memang benar dengan kekayaan yang ditawarkan, Kiai Abdullah bisa melakukan banyak hal mulia. Tapi di saat yang sama, hati santri yang sudah lama mengenal beliau pun berdebar-debar. Mereka tahu betul, bagi gurunya, dunia bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipakai untuk menimbang amal. Kiai Abdullah menghela napas pelan, lalu memandang langsung ke mata pengusaha itu. "Nak, apa yang kau tawarkan ini memang besar di mata manusia. Tapi ingatlah, sebesar apapun harta, ia akan tetap kecil di hadapan Allah. Harta bisa menjadi jalan kebaikan, tapi bisa juga menjadi jalan kehancuran. Dan saya takut kalau hati ini sibuk menghitung laba, saya justru lupa menghitung dosa.
Suasana ruangan menjadi sunyi. Pengusaha itu terdiam, tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Para santri terpaku, terharu mendengar kalimat gurunya yang penuh hikmah. Bahkan ada yang tanpa sadar meneteskan air mata, menyadari betapa beratnya ujian dunia yang sebenarnya. Kiai Abdullah lalu menambahkan dengan suara lirih, namun tegas. "Nak, saya tidak menolak harta, saya menolak terikat olehnya. Karena jika hati ini terikat pada dunia, maka ia akan sulit terikat pada Allah." Kata-kata itu menusuk dalam. Pengusaha itu akhirnya menutup map coklat itu lalu menunduk hormat. "Saya mengerti, Kiai. Mungkin saya yang terlalu berambisi. Terima kasih sudah mengingatkan saya." Ia berdiri, meninggalkan rumah kayu itu dengan langkah pelan. Wajahnya tampak berubah, dari penuh percaya diri menjadi penuh renungan. Warga desa yang mendengar cerita ini kemudian makin heran sekaligus kagum. Bagaimana mungkin seseorang menolak tawaran harta sebesar itu dengan begitu tenang? Mereka berbisik-bisik di warung kopi, menceritakan kembali peristiwa itu dengan nada takjub. Dan tanpa mereka sadari, cerita itu menjadi awal dari tersebarnya nama Kiai Abdullah lebih luas lagi. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena sikap ikhlas yang langka di zaman ini. Malam itu, setelah tamu pengusaha kaya itu pulang, suasana pesantren kembali hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar rumah kayu sederhana Kiai Abdullah. Para santri masih terdiam, merenungi apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak semua orang mampu menolak tawaran yang begitu besar. Bahkan, sebagian mereka sempat membayangkan, seandainya harta itu diterima, betapa banyak hal yang bisa dibangun. Namun, Kiai Abdullah tidak sedikit pun goyah. Ia duduk bersila di ruang tamu, menunduk dalam doa. Cahaya lampu minyak menyorot wajahnya yang teduh. Santri-santri yang melihat dari balik pintu hanya bisa bergetar, menyadari bahwa gurunya benar-benar hidup dalam dunia yang berbeda dari kebanyakan manusia. Keesokan harinya, setelah sholat subuh berjamaah, salah satu santri memberanikan diri bertanya. Suaranya lirih, penuh rasa penasaran. "Kiai, maafkan saya kalau lancang, tapi mengapa panjenengan menolak tawaran sebesar itu? Bukankah dengan uang sebanyak itu, kita bisa membangun masjid lebih megah, memperbaiki pondok, bahkan membantu banyak orang miskin di desa ini?" Kiai Abdullah tersenyum, lalu menepuk bahu santri itu dengan penuh kasih. "Nak, kau benar. Harta bisa dipakai untuk banyak kebaikan. Tapi ingatlah, harta yang datang dengan cara mengikat hati akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jika saya menerima tawaran itu, lalu hati saya mulai bangga dengan kekayaan, apa saya masih bisa ikhlas mengajar kalian tanpa pamrih? Apa saya masih bisa tidur nyenyak di tikar pandan ini tanpa tergoda untuk hidup mewah?" Semua santri terdiam. Kata-kata itu menembus relung hati mereka. Kiai Abdullah melanjutkan, "Ikhlas itu rahasia yang paling dalam antara hamba dengan Tuhannya. Tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa ditukar dengan jabakan. Ikhlas adalah ketika engkau berbuat hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dihormati, dan itulah yang saya jaga, Nak. Saya tidak ingin harta dunia mencuri ikhlas dari hati saya." Santri-santri mulai meneteskan air mata. Mereka melihat langsung bagaimana seorang kiai yang sebenarnya bisa hidup bergelimang kemewahan, justru memilih hidup sederhana demi menjaga hatinya tetap bersih. Hari-hari berikutnya, cerita penolakan Kiai Abdullah terhadap tawaran menggiurkan itu tersebar ke berbagai penjuru. Warga desa mulai berdatangan, sekadar ingin bersalaman dengan beliau atau hanya duduk mendengarkan nasihat singkatnya. Mereka merasa kagum, sekaligus heran. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu ringan menolak kekayaan yang bisa mengubah hidupnya? Di balik itu semua, ada rahasia besar yang membuat Kiai Abdullah tetap kuat. Doa dan keyakinan penuh pada janji Allah. Hampir setiap malam beliau terjaga, sujud lama di sepertiga malam, bermunajat dalam hening. Tidak ada yang tahu isi doanya. Tapi santri-santri sering mendengar beliau berbisik lirih. "Ya Allah, jangan biarkan hatiku condong pada dunia. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan berkah. Jadikanlah aku hamba-Mu yang ridho, meski hidupku sederhana."
Doa-doa itulah yang menjaga keteguhan hati beliau. Ikhlas bukanlah perkara mudah. Ia harus dipelihara setiap saat, dalam kesendirian maupun di hadapan banyak orang. Dan Kiai Abdullah tahu betul, ketika seorang hamba benar-benar ikhlas, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dihitung oleh angka manusia. Suatu sore, seorang pedagang kecil yang sering berjualan di sekitar pesantren datang dengan mata berkaca-kaca. Ia bercerita bahwa sejak ia mengikuti nasihat Kiai Abdullah untuk berdagang dengan jujur tanpa menipu timbangan, dagangannya justru semakin laris. "Kiai," ucapnya terisak, "saya dulu sering curang dalam jualan, tapi setelah Kiai menasihati, saya coba berubah. Alhamdulillah, rezeki saya justru lebih lancar. Terima kasih Kiai, saya jadi percaya. Keikhlasan itu benar-benar mendatangkan keberkahan." Kiai Abdullah hanya tersenyum. "Nak, itu bukan karena saya. Itu karena Allah. Jika engkau ikhlas, Allah sendiri yang akan menjaga rezekimu." Kisah-kisah kecil semacam itu semakin banyak terdengar. Warga mulai melihat bahwa rahasia kekuatan Kiai Abdullah bukanlah harta, bukan pula kedudukan. Rahasia itu bernama ikhlas. Sebuah harta batin yang tidak bisa dicuri siapapun, bahkan oleh dunia yang penuh tipu daya. Musim kemarau panjang tiba di desa kecil tempat Kiai Abdullah tinggal. Tanah retak-retak, sawah mengering, dan hasil panen jauh berkurang. Banyak warga yang mulai gelisah karena dapur mereka tidak lagi penuh seperti biasanya. Para santri pun ikut merasakan dampaknya. Makan sehari-hari hanya berupa nasi jagung dengan sayur bening, kadang ditemani sambal dan tempe yang sudah mulai keras. Suatu hari, kabar datang bahwa sebuah perusahaan besar dari kota ingin membuka tambang batu di perbukitan sekitar desa. Perusahaan itu menjanjikan pekerjaan untuk ratusan warga dan kompensasi uang yang nilainya sangat besar. Bagi sebagian orang desa, tawaran itu terdengar seperti cahaya di tengah kegelapan. "Kalau ini jadi, kita tidak akan kekurangan lagi," kata salah seorang warga dengan penuh semangat. Namun, ada satu syarat. Perusahaan itu meminta restu dari Kiai Abdullah. Mereka tahu, tanpa persetujuan beliau, warga desa tak akan berani mengambil keputusan. Maka datanglah utusan perusahaan itu. Beberapa orang dengan pakaian necis membawa proposal serta janji-janji manis. Mereka menyampaikan bahwa desa akan makmur, jalan akan diaspal, sekolah akan diperbaiki, dan semua warga akan mendapatkan bantuan langsung. Warga pun berkumpul di pendopo desa, menunggu jawaban Kiai Abdullah. Suasana menjadi tegang. Sebagian besar berharap beliau mengiyakan, karena semua orang sudah merasa lelah hidup susah. Dalam keheningan, Kiai Abdullah bangkit berdiri. Sorot matanya penuh keteduhan, tapi suaranya tegas. "Anak-anakku, warga yang saya cintai, apa kalian rela hidup sebentar dengan harta lalu meninggalkan anak cucu kita dengan kerusakan? Tambang itu mungkin memberi kita uang, tapi ia juga akan merusak tanah yang kita warisi dari leluhur. Jika tanah hancur, air mengering, dan udara tercemar, apakah uang itu bisa mengembalikan semuanya?" Ucapan itu membuat sebagian orang menunduk, tapi ada pula yang tidak terima. Seorang warga berteriak, "Kiai, kami lapar. Anak-anak kami butuh makan. Kalau bukan dari tambang ini, dari mana lagi rezeki kami datang?" Suasana menjadi panas. Beberapa orang mulai berbisik, menganggap Kiai Abdullah menghalangi jalan mereka menuju kesejahteraan. Ini adalah ujian terbesar bagi beliau karena bukan hanya dirinya yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kiai Abdullah tidak marah. Ia hanya menatap warga dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu kalian menderita. Saya juga makan nasi jagung yang sama, bahkan kadang lebih sedikit daripada kalian. Tapi percayalah, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ikhlas dibiarkan kelaparan. Jangan sampai kita menjual masa depan demi kenyamanan sesaat." Beberapa warga menangis mendengar itu, namun tetap ada yang merasa ragu. Malam harinya, Kiai Abdullah kembali bangun dalam sujud panjang. Ia berdoa agar Allah menurunkan jalan keluar bagi desanya tanpa harus menggadaikan alam. Santri-santri yang mendengar tangisan beliau di sepertiga malam tak kuasa menahan haru. Mereka tahu, inilah ujian terberat yang harus dihadapi seorang kiai yang menjaga ikhlasnya. Beberapa hari kemudian,
Hujan turun deras untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Sawah yang mengering mulai terisi air, ladang yang gersang kembali hijau, dan para petani bisa kembali bercocok tanam. Warga desa pun tersadar. Mereka menangis, merasa malu karena sempat meragukan Kiai Abdullah. Benar kata Kiai, Allah tidak akan meninggalkan kita. Hujan ini bukti bahwa rejeki tidak datang dari manusia tetapi darinya. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap Kiai Abdullah semakin kuat. Ujian terbesar itu berhasil dilewati bukan dengan harta, tapi dengan kesabaran, doa, dan keikhlasan. Waktu terus berjalan. Usia Kiai Abdullah semakin menua. Rambutnya yang dahulu hitam pekat, kini memutih seluruhnya. Langkahnya pun mulai pelan. Meski demikian, semangatnya dalam mengajar santri dan membimbing warga tidak pernah padam. Beliau tetap duduk di serambi kayu sederhana setiap sore, memberi pengajian dengan suara lembut yang menyejukkan hati. Namun, suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh desa. Kiai Abdullah jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan beliau hanya bisa berbaring di atas tikar pandan kesayangannya. Santri-santri bergantian menjaga. Sementara warga berdatangan silih berganti menjenguk. Mereka menangis melihat sosok yang begitu mereka cintai, kini terbaring tak berdaya. Meski sakit, Kiai Abdullah tetap menebarkan ketenangan. Dengan suara lirih, ia berkata kepada para santri, "Jangan takut kehilangan saya. Jika kalian terus ikhlas, doa kalian akan sampai kepada Allah. Ingatlah, hidup ini sebentar, dan yang kita bawa hanyalah amal." Malam terakhir sebelum beliau wafat, santri-santri mendengar lantunan doa yang begitu indah keluar dari bibirnya. "Ya Allah, jadikan akhir hidupku husnul khotimah. Ampuni dosaku, dan lindungi umat ini dari cinta dunia." Air mata mengalir deras dari wajah para santri yang mendengar. Pagi harinya, tepat setelah azan subuh berkumandang, Kiai Abdullah menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum damai di wajahnya. Berita itu langsung menyebar cepat, tidak hanya di desa, tetapi juga hingga ke kota-kota sekitarnya. Ribuan orang datang untuk melayat. Jalan desa penuh sesak oleh peziarah. Para petani, pedagang, pejabat, bahkan orang-orang yang hanya pernah mendengar nama beliau. Mereka semua merasa kehilangan, seakan kehilangan seorang ayah sekaligus guru. Tangisan pecah di sepanjang jalan menuju pemakaman. Seorang petani berkata sambil terseduh, "Beliau bisa saja hidup kaya, tapi memilih miskin bersama kami. Beliau bisa saja tinggal di rumah megah, tapi memilih tidur di tikar pandan. Beliau bisa saja menerima jabatan tinggi, tapi menolak demi menjaga ikhlas. Sosok seperti beliau tidak akan mudah kita temui lagi." Pemakaman itu menjadi lautan manusia. Saat jenazah Kiai Abdullah diturunkan ke liang lahat, terdengar isak tangis bercampur doa. Udara pagi itu terasa berat, namun juga penuh keberkahan. Banyak orang mengaku hatinya bergetar, seolah Allah sedang menegaskan bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta, tetapi pada keikhlasan. Hari-hari setelah kepergiannya, pesantren sederhana itu tetap hidup. Santri-santri meneruskan ajaran beliau, menjaga nilai ikhlas yang selalu ditanamkan. Warga desa semakin kompak, saling menolong dan bekerja sama. Mereka merasa seakan Kiai Abdullah masih ada di antara mereka, lewat doa dan nasihat yang terus diingat. Bahkan, hingga bertahun-tahun setelah wafatnya, cerita tentang penolakan beliau terhadap kekayaan dan jabatan terus diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah itu menjadi inspirasi, tidak hanya di desa, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengarnya. Kepergian Kiai Abdullah bukanlah akhir. Justru dari kepergiannya, lahirlah semangat baru. Semangat untuk hidup sederhana,
menjaga ikhlas, dan tidak silau oleh dunia. Dan di hati setiap orang yang pernah mengenalnya, beliau tetap hidup sebagai teladan yang membekas selamanya. Itulah kisah tentang Kiai Abdullah, seorang alim yang sepanjang hidupnya menolak kemewahan, jabatan, dan segala rayuan dunia. Beliau memilih jalan sederhana, tapi justru dari kesederhanaannya, lahirlah kemuliaan yang membuat ribuan orang mencintainya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa harta bukanlah ukuran kebahagiaan, jabatan bukanlah jaminan kemuliaan, dan kemewahan bukanlah jalan menuju keberkahan. Yang benar-benar bernilai adalah ikhlas, sebuah harta batin yang lebih tinggi dari emas dan lebih indah dari permata. Sahabat, mari kita renungkan, apa arti semua harta jika pada akhirnya kita hanya kembali kepada Allah dengan selembar kain kafan? Apa arti jabatan setinggi langit jika hati kita kosong dari keikhlasan? Semoga kisah Kiai Abdullah menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih mencintai kesederhanaan, menjaga keikhlasan, dan selalu yakin bahwa rizki yang berkah datangnya hanya dari Allah. Jangan lupa, tuliskan kota asalmu di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan kebaikan. Jika kisah ini menyentuh hati, bantu sebarkan dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat pelajaran berharga. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif yang insya Allah akan kembali menggetarkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.